Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Nuraini dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembaruan Islam. Harun Nasution membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar, yaitu 1. Periode abad klasik, 2. Periode abad pertengahan, 3. Periode abad modern. 1. Abad klasik. Menurut Muhaimin, Islam mencapai kemajuan di abad klasik disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 1. Umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran yang memerintahkan supaya manusia banyak menggunakan akal. 2. Umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah SAW. 3. Umat Islam mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad dan mengembangkan sains. 4. Ulama yang berdiri sendiri. 2. Abad pertengahan. Ciri-ciri periode abad pertengahan ini adalah 1. Ulama kurang berani lagi melakukan ijtihad. 2. Para ulama menganggap bahwa penggunaan akal sebagaimana diajarkan Al-Quran sudah bukan zamannya. 3. Ulama pada periode ini menerima saja karya-karya yang dihasilkan oleh ulama zaman abad klasik. 4. Banyak ulama yang tidak lagi berdiri sendiri tetapi bergantung pada penguasa. 5. Para ulama pada periode ini hanya menuntut atau mengikuti para ulama zaman klasik. 6. Ulama hanya sibuk pada ilmu agama saja, sehingga ilmu umum tidak berkembang dan justru cenderung lenyap. 7. Ilmu yang datang dari dunia barat ke dunia Islam tidak dikenali lagi sebagai warisan umat Islam di zaman sebelumnya. 3. Abad modern. Contoh berhasilnya orang-orang Eropa yang menguasai dunia Islam diantaranya adalah 1. Negara Turki Utsmani yang dilulukan umat Islam pada penghujung abad pertengahan ternyata mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa. 2. Napoleon Bonaparte dari Prancis dapat menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. 3. Inggris sebagai salah satu kekuatan Eropa mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mughal. Tokoh-tokoh pembaru Islam pada masa modern. A. Pembaru dari India. 1. Syah Waliullah, yaitu dari 1703 sampai 1762 Masehi. 2. Sayyid Ahmad Khan, yaitu dari 1817 sampai 1898 Masehi. 3. Muhammad Iqbal, 1876 sampai 1938 Masehi. B. Baru dari Mesir. 1. Muhammad Ali Pasha, yaitu dari 1765 sampai 1849 Masehi. 2. Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Tahtawi dari 1801 sampai 1873 Masehi. 3. Jamaluddin Al-Afghani 1839 sampai 1897 Masehi. 4. Muhammad Abduh 1849 sampai 1905 Masehi. 5. Muhammad Rashid Ridho 1865 sampai 1935 Masehi. C. Pembaruan dari Turki. 1. Sultan Mahmud 1785 sampai 1839 Masehi. 2. Nami Kemal dari 1840 sampai 1888 Masehi. Pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Dari buku H.A. Mukti Ali dapat diketahui adanya 5 faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu 1. Adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. 3. Adanya kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi gerak dakwah Islam. 4. Adanya gejala dari golongan inteligensia tertentu yang merendahkan Islam. 5. Adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang buruk akibat penjajahan. Lihat pada 5 realitas tersebut, maka para ulama pembaru Islam melakukan 5 gerakan besar pembaharuan, yaitu 1. Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Mereformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. 3. Mereformasi penafsiran-penafsiran terhadap ajaran dan kondisi pendidikan Islam. 4. Mempertahankan Islam dari desakan-desakan dan pengaruh kekuatan luar Islam. 5. Melepaskan Islam dari belenggu penjajahan.
Islam di Indonesia yang sepaham dengan misi pembaruan diantaranya adalah 1. Syekh Muhammad Thohir Jalaluddin asal Padang hijrah ke Singapura. 2. Haji Abdullah Ahmad dan Abdul Malik Amrullah. 3. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. 4. Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama atau NU.